بشرى لنا نلنا المنى. Kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan langsung atau di kolom chat disampaikan boleh ya. Kita mau diskusi Pak, tentang saya ingin bertanya, Pak. gimana? Saya ingin bertanya. Monggo Anissa. Hukum zina itu apa ya, Pak? Apakah hanya haram saja begitu? Oke, kita mau bahas pertanyaannya Anissa melalui slide-slide ini. Sabar ya. Nanti kita bahas hukumannya ya. Apakah hanya dihukumi haram atau ada hukuman tertentu? Bagi yang tidak ketahuan, ya tidak ada hukumannya. Hukumannya hanya dosa yang nanti Allah sendiri yang menghukumnya di akhirat. Tetapi yang ketahuan, itu nanti ada hukumannya tentunya di dunia. Nah, di dunia ini juga di dunianya di mana gitu ya? Di Indonesia atau di Arab Saudi atau di mana? Hukum yang dipakainya itu hukum apa? Kalau hukum adat tentu akan berbeda dengan hukum Islam gitu. Nanti kita lihat hukumannya berdasarkan hukum Islam ya. Kalau Indonesia menerapkan hukum Islam, berarti ini yang berlaku. Kalau di Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, berarti ini tidak berlaku begitu. Hukumannya kira-kira demikian. Sebelum kita masuk ke materi ini ada intro terlebih dahulu tentang 75 dosa besar dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. 75 dosa besar. Menyekutukan Allah, syirik, menduakan Allah gitu ya, tidak percaya kepada Allah, membunuh dengan sengaja, sihir, meninggalkan sholat wajib, tidak mau bayar zakat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau haji padahal mampu, durhaka, menjauhi kerabat, memutuskan hubungan silaturahim, zina. Nah, kita mau bahas di sini nomor 10 sama nomor 11 dibahas nanti ya. Kemudian riba, memakan harta anak yatim dengan cara zalim, berdusta, lari dari medan perang, pemimpin yang menipu rakyatnya, berlaku sombong, bersaksi palsu, miras, judi, menuduh perempuan yang berbuat baik-baik berzina. Ini juga nanti masuk bahasan kita. Berkhianat dalam harta rampasan perang, ghanimah. Ini zaman dulu ya. Mungkin sekarang ada, ya perangnya udah nggak ada. KKN, merampok, sumpah palsu, berbuat zalim, membantu orang lain berbuat zalim, jadi perantara gitu ya. Memperoleh kekayaan dengan cara haram, macam-macam caranya. Bunuh diri dosa besar, bahkan dia dalam satu hadis tidak akan diangkat dari neraka gitu. Suka berbuat dusta, hakim yang durhaka, bisa dibaca monggo ya. Ini kebanyakan varian baca. Oke, sampai 75 ya. Nikah dengan dasar cinta buta juga masuk dosa besar. Ini dalam kitab Al-Kabair ya. Menghindari takdir. Nah, seperti misal laki-laki mau menjadi perempuan, itu kan mengingkari takdir ya. Dilahirkan perempuan, lalu ubah kelamin jadi laki-laki, misalkan itu juga mengingkari takdir. Dan lain-lain sebagainya. Ada banyak sekali dilihat. Ya, perempuan durhaka terhadap suaminya, seorang istri nusyuz terhadap suaminya, ini juga dosa besar. Kemudian mengurangi timbangan dan takaran, ini dalam bisnis ya. Berbuat dosa tapi merasa aman, santai saja ya, generasi santuy begitu, udah berbuat dosa tapi merasa aman. Apa sih murka Allah kapan sih? Nggak percaya gitu, naudzubillah. Mengingkari atau meninggalkan sholat Jumat lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali. Kurang dalam berwasiat, tipu daya, tipu-tipu. Mencaci orang Islam dan membeberkan aibnya, rahasianya, makan minum pada bejana emas dan perak juga masuk dosa besar, kufur kepada Allah, kikir, pelit, medit, ya, buang air besar di tempat berteduh, di halte buang air besar, nah, ini juga masuk dosa besar itu ya, di tempat istirahat, misalkan di mana ya, itu nggak boleh. Baik, kita masuk bahasan kita. Salah satu dosa besar dalam kitab Al-Kabair tadi adalah zina, ya, zina dosa besar. Nah, efek dari zina adalah bagi mereka yang belum menikah, akhirnya ada kasus-kasus aborsi. Ya, tidak hanya bagi yang belum menikah ya, bagi yang sudah menikah juga itu angkanya juga naudzubillah ya. Di sebuah klinik di Jakarta itu pernah tertangkap pemilik kliniknya itu kasus yang sudah dilakukan aborsi di sana, angkanya mengerikan begitu ya, begitu besar. Artinya apa? Artinya angka perzinahan naudzubillah besar, ya, karena mereka tidak menginginkan bayi yang hasil dari perzinahan.
Ini babon versus manusia. Babon tahu ya, ini babon ya. Babon ini monyet tapi berukuran besar begitu. Nah, babon saja begitu sayang sama anaknya. Begitu sayang sama anaknya, dijaga, dirawat baik-baik. Atau paling tidak lihat di Gua Kreo ya. Di Gua Kreo, yang pernah ke Gua Kreo atau yang belum, silahkan kapan-kapan mampir ke Gua Kreo. Mereka jagain bayinya, sayangi bayinya. Tetapi manusia yang berbuat seperti ini, naudzubillah, derajatnya kalau kita nilai, kalau kita bandingkan lebih rendah daripada derajat babon, daripada derajat monyet ya. Baik, ini ada kolom chat satu, kita lihat dulu sebelum lanjut. Pak, izin off cam, lagi hujan, jaringan tidak baik. Ya, monggo. Varian izin off cam juga ya, boleh nggak? Baik, kita bahas pembahasan melalui Al-Quran ya. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perkara yang keji dan suatu jalan yang buruk. Misalkan ada yang berusaha memahami ayat ini dengan cara, Pak, di situ kan tidak disebut janganlah berzina, tapi di situ dikatakannya janganlah mendekati zina. Oh, berarti berzinanya tidak dilarang, Pak. Yang dilarang mendekatinya aja. Nah, itu penafsiran yang keliru ya. Di sini kalimat takrobuz zina, mendekati zina, artinya jangankan zinanya, sesuatu yang mendekati kepada zinanya pun dilarang. Apa contohnya? Contohnya ya pacaran, itu juga termasuk dilarang karena bisa mendekati kepada zina. Itu semua perbuatan yang fahisyah. Fahisyah itu keji. Ya, efeknya memang sangat keji kan. Kalau kita lihat gambar yang tadi kan ini sesuatu yang keji. Gambar aborsi itu kan sesuatu yang keji ya. Wasa asabila dan jalan yang buruk. Nah, arti dari zina itu adalah azina huwa wato. Wato ini artinya menghubungi. Kalau dari orang Indonesia itu wati ya. Jadi yang namanya wati-wati itu sebenarnya kurang bagus dari segi bahasa Arab. Misalkan Rahmawati, Fatmawati ya. Yang ada wati-watinya itu kalau di bahasa Arab kan jadi buruk begitu ya. Jadi kurang bagus gitu. Karena artinya menghubungi wanita. Menghubungi di sini tanda kutip ya. Al-mar'ah wanita min ghairi, ya, selain akad syar'i dengan akad yang syar'i. Tanpa akad yang syar'i maksudnya tanpa pernikahan dihubungi dihubungi perempuan, dan sebaliknya tentunya perempuan menghubungi laki-laki untuk datang dari Jepang ke Medan misalkan, lalu kemudian terjadi perzinahan di antara keduanya, itu juga arti zina ya. Berlaku tidak hanya laki-laki yang menghubungi wanita, tapi wanita yang menghubungi laki-laki juga masuk bagian dari kasus zina. Nah, hukumannya tadi apa? Ada yang bertanya kan? Hukuman dari segi fikihnya dia termasuk dosa besar. Di sini larangan besar berarti kalau dilakukan dosa besar. Selain daripada Al-Isra 32 juga Allah berfirman dalam Furqan 68. Orang-orang yang tidak menyembah Allah, yang membunuh, kemudian mereka juga berzina, barang siapa yang melakukan itu semuanya, itu semua mendapatkan dosa yang besar. Oke, kita lanjut dulu. Tadi ada yang bertanya, Pak, hukumannya apa selain daripada berdosa? Ini hukumannya. Surat An-Nur ayat 2. Azaniyatu wazani fajlidu. Fajlidu itu apa? Fajlidu itu dijilid, dicambuk ya. Kulla wahidim minhuma, tiap-tiap dari keduanya itu berapa? Mi'ata jaldah, 100 kali dera. Wala ta'khudkum bihima, jangan berbelas kasihan kepada keduanya. Jangan kasihan ya, lakukan saja. Ra'fatun fi dinillah, yang mencegah kamu menjalankan agama Allah, in kuntum tu'minun, jika kamu beriman kepada Allah, billahi, pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat. Wal yashhad adabahuma ta'ifatum minal mu'minin, dan hendaklah hukuman itu disaksikan. Syahid ini syahada ya, kan kita bersyahadat itu artinya bersaksi. Saksikan oleh orang-orang itu. Nah, ini kan ada saksi tuh, lihat. Kalau di Aceh kan ada banyak, rame-rame ya. Jadi ada hukuman sosial di sini, oleh orang-orang disaksikan. Nah, fikih kemudian menafsirkan ayat ini menjadi tergantung pelaku di sini, azani wazani di sini, status dari azani wazani ini dilihat. Apakah dia perjaka atau perawan, apakah dia janda atau duda, apakah dia bersuami atau beristri, gitu. Kalau dia belum pernah menikah, artinya dia perjaka atau dia perawan, maka hukumannya disebut ghairum muhsan. Dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama setahun. Kalau dia orang Gunung Pati,
Berarti dia dicambuk di depan umum, 100 kali cambukan. Setelah selesai cambukannya, dia nggak boleh ada di Gunung Pati selama setahun, minimal setahun. Misalkan dia harus keluar dari Gunung Pati. Kalau setelah setahun berlalu dia mau kembali, ya monggo. Monggo. Tetapi kalau dia sudah pernah menikah di sini, azania tua zaninya di sini sudah pernah menikah, baik bersuami ataupun beristri, atau dia janda atau dia duda, maka dirajam. Dirajam nih contohnya. Ya, dirajam itu diapain? Dikubur dalam posisi berdiri. Ya, ada versi fikih pertama di setengah badan, ada versi fikih kedua sampai leher. Jadi dikuburnya sampai leher. Yang muncul ke permukaan tanah adalah kepalanya saja satu versi. Yang muncul satu versinya lagi adalah setengah badan. Setengah badannya ke atas muncul. Orang-orang lempari batu ke pelakunya ini. Lempari batu sampai meninggal dunia. Kalau ada yang tidak ikut lempar batu, maka dia ikut berdosa. Kok bisa? Karena dia dianggap setuju dengan perbuatan zina ini. Nah, ini kalau dilakukan dalam hukum Islam, insya Allah, kalau di Indonesia diterapkan, insya Allah, aborsi akan drastis menurun. Kenapa? Karena orang takut. Ya, dicambuk depan umum, kan malu juga dibuka wajahnya, dilihat. Apalagi zaman sekarang, zaman kamera, ya kan? Orang pada pegang HP semua, difoto, direkam, kemana-mana viral jadinya kan, malu dia, dilihat keluarganya dan sebagainya. Nah, kalau budak berzina gimana? Nah, budak zaman dulu ya, budak zaman dulu masih ada. Zaman sekarang udah nggak ada budak. Kecuali di daerah Sunda, di Jawa Barat itu masih ada ya. Di Bandung masih ada, di Cirebon, Cianjur, Tasik itu masih ada. Budak letiknya, budak letik kelulumpatannya. Maksudnya anak kecil ya. Kalau mereka berzina, dicambuk 50 kali. Walaupun muhson. Sekarang udah nggak ada. Oke, tingkatan zina. Kalau dia melakukannya dengan kerabat, nah, kerabat ini keluarga berarti ya, anak dengan ibu, anak dengan ayah, atau kakak dengan adik dan sebagainya. Naudzubillah, kalau itu terjadi, wa man waqa'a 'ala dzati mahramin faqtuluh, dibunuh. Faqtuluh, dibunuh. Nanti hukum fikihnya dibunuhnya gimana? Apakah dipancung? Nah, kalau nggak salah di Arab Saudi ada seorang putri Arab Saudi ya, putri kerajaan. Putri kerajaan kuliah di Libanon. Putri kerajaan Arab Saudi kuliah di Libanon. Kemudian dia jatuh cinta terhadap seorang pemuda mahasiswa, teman kuliahnya juga dari Libanon. Kabur gitu ya, kabur dari kerajaan. Nah, dianggap berzina, dibunuh. Ya, ditangkap, dibunuh. Padahal dia putri kerajaan. Karena di sana hukum Islam yang berlaku. Kemudian, zina dengan tetangga. Tetangga ini siapa? Tetangga tentu tetangga ini ya, tetangga rumah itu juga tetangga. Kalau sekarang zaman sosmed mungkin teman pertemanan di Facebook itu juga tetangga ya. Di Instagram itu juga tetangga. Kenalan di Instagram kan sama tetangga. Nah, kalau dia melakukan ini, nah, lihat dalilnya. Ketika ditanya, siapa yang bertanya? Abdullah bertanya kepada Rasulullah. Dosa apa yang paling besar? Rasulullah bersabda, engkau menjadikan Allah sekutu padahal dia telah menciptakanmu. Artinya musyrik, itu dosa besar pertama. Kedua, membunuh karena takut miskin, bunuh anak karena takut miskin, seolah-olah Allah tidak memberikan rezeki. Akhirnya anaknya dibunuh. Ada yang seperti itu di berita-berita, seorang ibu bunuh 3 anaknya, diracun dan seterusnya. Itu ada kejadian karena takut dalam kondisi miskin. Nah, yang ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu, dengan tetangga. Naudzubillah. Dengan suami tetangga juga berlaku itu maksudnya ya. Zina dengan sesama jenis. Maksudnya laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, homoseksual. Zaman sekarang disebutnya LGBT, lesbian, gay, homoseksual, dan transgender. Kalau ada ini, naudzubillah ya, di Indonesia pernah viral, ada pernikahan sesama jenis. Nah, ini hukum harus berlaku. Kalau ada, siapa yang mereka yang didapati melakukan perbuatan kaum lut, ini kan perbuatan kaum lut ya, laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, maka bunuhlah oleh kalian yang melakukan itu. Ini kalau hukum Islam berlaku. Di Indonesia kan tidak berlaku, jadi tidak dibunuh orang-orang yang melakukan LGBT itu. Mereka orang-orang yang terlaknat. Kemudian ini kekhawatiran Rasulullah SAW. Sungguh aku sangat takut terhadap umatku yang berbuat kaum Lut alaihissalam. Ini menurut kalian pernah ada nggak? Kalian pernah lihat nggak ada pernikahan sesama jenis di Indonesia? Halo? Belum pernah lihat? Hukum bagi pelaku homoseksual LGBT. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq rahimahumullah,
mereka dirajam. Pelakunya dirajam, yang sudah menikah atau belum. Dirajam. Dirajam ya, dikubur sampai leher, dilempari sampai mati. Menurut Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibrahim An-Nakhai dan Imam Alqa bin Rabi'ah, bahwa hukuman bagi pelaku seksual ini, homoseksual ini sama seperti zina. Jadi dilihat dulu statusnya ya. Kalau menurut ini apapun statusnya, ya langsung dirajam. Kalau ini dilihat statusnya, apakah dia berjaka atau dia bersuami atau beristri, gitu ya. Dengan hewan, apakah ada Pak yang melakukannya dengan hewan? Bisa saja ada, ya bisa saja ada. Marang siapa yang melakukan ini terlaknat, ya. Nah, hukumannya bagi yang sudah menikah tentu lebih besar dosanya, orang tua tentu lebih besar dosanya, orang yang berilmu tentu lebih besar dosanya daripada orang yang bodoh, orang yang merdeka tentu lebih tercela daripada orang yang budak. Kita lihat kolom chat ada satu apa nih? Kalau di Indo belum Pak, di Indo belum. Pernikahan sesama jenis belum pernah lihat ya. Apabila liwat sodomi kaum Lut tadi dilakukan kepada hewan atau manusia, ya wajib dijatuhi sanksi terberat yaitu dirajam sampai mati. Sodomi ini bukan LGBT ya. Kalau sodomi ini terhadap anak kecil ya, kalau nggak salah, anak kecil, dilakukan terhadap anak kecil. Rasulullah bersabda, "La'anallahu man amila amala qaumi Lut." Allah melaknat, mengutuk orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Diulang sampai 3 kali. Ini kan contoh kaum Lut nih. Ya, di Pompei diketemukan jasad-jasad membatu seperti ini dekat pegunungan yang berapi, karena memang di azabnya itu gunung berapi meletus tiba-tiba, mereka tidak sempat untuk kabur dari daerah ini. Nabi Lut dan kaumnya sudah berangkat lebih dulu karena memang sudah diantisipasi oleh Allah untuk pergi, lalu mereka diazab dengan dihujani lava atau dihujani lahar begitu ya, sehingga mereka jadi membatu seperti ini. Di Pompei ini diketemukan kotanya ya, kota Pompei. Kalian bisa googling kota Pompei. Nanti ketemu gambar-gambar seperti ini. Oke, selanjutnya di akhirat nanti, 3 golongan yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat dan mereka tidak disucikan serta mereka tidak dilihat oleh Allah, bagi mereka juga siksa yang pedih. 1, orang tua yang berzina. Orang tua ini kan tentunya sudah pernah menikah ya kan? Sudah pernah menikah. Nah, mereka berzina, sudah pernah menikah malah berzina. Nah, ini tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, mereka tidak akan disucikan. Penguasa yang pendusta, ya, janji ini waktu kampanye, janji itu waktu kampanye dan seterusnya. Setelah jadi pemimpin, lupa sama janji-janjinya. Penguasa yang pendusta. Kemudian yang ketiga, orang miskin yang sombong, ya, sudah miskin, sombong lagi. Nah, ini semuanya 3 golongan yang naudzubillah tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, juga tidak akan dibersihkan, tidak akan disucikan. Kemudian tempat dan waktu juga berpengaruh terhadap hukuman. Perbuatan zina semakin besar dosanya bila dilakukan di wilayah-wilayah haram. Haram itu suci ya. Seperti masjid, Mekah, Madinah, Al-Aqsa dan sebagainya. Atau di waktu-waktu seperti bulan Ramadan, 4 bulan yang diharamkan dan seterusnya. Ini tentu lebih besar dosanya. Ada kata haram. Apakah haram ini termasuk hukuman yang nggak boleh dimakan? Misalkan Masjidil Haram. Apakah masjid yang nggak boleh dimakan atau bagaimana itu Pak? Definisi haram ini. Masjidil Haram ya kan? Pernah dengar ya? Tentunya pernah dengar. Nah, apa arti dari haram di sini? Arti dari haram di sini itu adalah suci. Ya, suci. Apanya yang suci? Masjidnya. Masjidil Haram berarti masjid yang suci. Kalau terkait dengan makanan yang haram, bukan berarti makanannya itu yang suci, bukan. Tetapi diri kitanya lah yang suci, sehingga kita jangan mengotori kesucian diri kita itu dengan makanan yang haram. Itu. Daging babi haram, bukan berarti daging babinya suci. Tapi diri kitanya suci dan jangan dikotori dengan makanan-makanan yang haram, yang kotor, sehingga kesucian kita, keharaman kita berubah ya gitu. Seperti itu ya, itu definisi haram ya. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian yang materi selanjutnya tentang qazaf, menuduh orang lain, khususnya perempuan yang baik-baik berzina. Ini di zaman sekarang bisa jadi ya, misalkan menuduh orang lain pelakor. Nah, ada sekarang bahasa-bahasa seperti itu muncul ya, yang nggak muncul di zaman-zaman kolonial ya, di zaman-zaman milenial muncul. Wanita pelakor. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ya ini qazaf, kalau dalam bahasa istilah dulunya qazaf. Dia nuduh perempuan lain telah berzina, baik dengan suaminya atau mungkin dengan laki-laki yang lain. Nah ini kalau tidak bisa dibuktikan, maka yang menuduh itu kena hukuman.
Maka yang menuduh itu, nih, orang yang merdeka bukan budak, dia didera 80 kali cambukan, dicambuk 80 kali. Udah nuduh orang lain, nah, tidak terbukti, dicambuk di depan umum 80 kali cambukan. Kalau dia budak, tengahnya 40 kali cambukan. Ya, maka harus hati-hati menuduh. Harus hati-hati bilang, jangan sembarangan bilang, oh dia pelakor. Harus hati-hati. Nah, kalau nggak bisa dibuktikan, maka kita yang dicambuk. Tetapi, kalau yang kita saksikan, yang kita sampaikan itu benar, terbukti, maka yang tertuduh tadi dia kena hukuman yang luar biasa. Kalau dia pernah menikah berarti dia dirajam, kalau dia belum pernah menikah berarti dia dicambuk, gitu. Jadi efeknya kepada yang tertuduh tadi. Nah, saksinya harus ada 4 orang saksi. 4 orang saksi. Apakah saksi ini melihat langsung atau tidak? Tidak Pak, saya cuma mendengar dari si A. Oh, tidak bisa jadi saksi. Harus benar-benar melihat secara langsung. Maka perbuatan ini, kozab ini memang harus ada 4 orang saksinya untuk membuktikan. Karena efek yang diberikan kepada yang tertuduh itu besar. Kalau terbukti bisa jadi dibunuh gitu ya, dirajam maksudnya, dirajam. Oke, hikmah larangan zina. Nah, ini hikmahnya kenapa zina dilarang ya. Yang pertama adalah sesuai dengan fitrah manusia. Berkata Amr bin Maimun radhiyallahu anhu bahwa ra'aitu fil jahiliyah qirdatan ajtama'a 'alaiha qiradatan qad zanat farajamuha farajamtuha mahum. Aku telah melihat di masa jahiliyah seekor kera dikerumuni oleh beberapa ekor kera yang telah berzina. Mereka merajamnya, maka aku pun ikut merajam bersama mereka. Nah, ini hewan saja merajam gitu ya. Berarti kalau kita lihat di dalam hadis ini mereka lebih islami gitu ya daripada kita, karena mereka menerapkan hukum Islam ternyata ya. Kalau ada ekor kera berzina dirajam bareng-bareng sama ekor kera sama kera-kera yang lain gitu ya. Nah, ini pembuktiannya gimana nih? Monggo ya, lakukan penelitian di Gua Kreo, itu ada banyak monyet di sana ya. Ada banyak kera. Kemudian mencegah percampuran nasab ya, biar jelas siapa ayahnya. Bayangkan kalau satu perempuan dia diinvestasi oleh 10 orang, nah, bingung kan siapa bapaknya itu. Investasinya banyak begitu. Nah, jadi biar jelas nasabnya, biar jelas bapaknya gitu ya. Menjaga keutuhan rumah tangga tentunya dengan cara menikah, menjaga kemuliaan wanita dan mencegah terjadinya kriminalitas. Sudah selesai. Mencegah dari berbagai penyakit. Yang paling terkenal dan belum ada obatnya sampai sekarang itu HIV ya kan, HIV AIDS. Nah, itu belum ada. Itu kan penyakit kelamin ya, penyakit yang terjadi karena virus. Dan ahli vaksin dari WHO sendiri selama 36 tahun ini belum menemukan obat untuk virus HIV. Monggo dibantah kalau memang ini salah. Selama 36 tahun ini peneliti-peneliti ahli vaksin atau ahli virus dari WHO itu belum menemukan vaksin untuk virus HIV. Nah, sekarang mereka menemukan katanya virus vaksin untuk virus COVID-19. Nah, monggo yang percaya tentang vaksin tersebut mau jadi relawan untuk disuntik, monggo. Nah, kalau varian kurang percaya ya, karena mereka sendiri belum menemukan antivirus atau vaksin untuk virus-virus yang sebelumnya. Ada virus HIV, virus MERS, H5N1 dan sebagainya. Tidak tampak perbuatan keji dalam suatu kaum sehingga dilegalkan, kecuali tersebar di kaum itu taun, wabah, dan berbagai macam penyakit yang belum pernah ada di pendahulu mereka. Kita lihat Indonesia, wabah, taun. Nah, 10 menit lagi zoomnya mati. Wabah atau taun, kan ini virus corona kita sebut taun ya, kita sebut wabah, dan wabahnya bukan wabah nasional, wabah internasional. Nah, apa yang menyebabkan wabah internasional itu mendera, kita alami saat ini bisa jadi sesuai dengan hadis Nabi ini, karena perbuatan keji dalam sebuah kaum itu sudah dilegalkan. Korupsi sudah legal, tanda kutip legal ya, karena kalau tidak korupsi berjamaah nanti yang tidak ikut korupsinya disingkirkan, misalkan terjadi seperti itu kan berarti melegalkan. Kemudian perzinahan tidak dihukum sesuai dengan hukum Islam, berarti itu kan melegalkan. Nah, ketika perbuatan-perbuatan keji itu dilegalkan, dibiarkan lah bahasa sederhananya itu dibiarkan, maka taun akan hadir. Naudzubillah. Jangan-jangan virus corona ini hadir karena memang kita membiarkan perbuatan keji terjadi di sekitar kita, terjadi di depan mata kita.
Naudzubillah min dzalik. Nah ini, penyakit kelamin dialami oleh orang dengan gaya hidup seks bebas seperti sifilis, kemudian hepatitis B dan HIV, kemandulan, sumbatan kemaluan, impotensi, keguguran, bayi lahir cacat, hamil di luar kandungan, kanker mulut rahim, kemudian kematian. Ini berbagai macam penyakit-penyakit ya. Tahun 2006 telah tercatat 45 juta orang yang sakit disebabkan perbuatan zina, 20 juta diantaranya meninggal dunia. Baik, selesai tentang dosa besar. Ini teorinya ya, ini teorinya. Yang harus kita lakukan adalah praktik untuk menjauhi zina dan pergaulan bebas. Itu materi kita. Kita lihat ada chat 2, apakah ada pertanyaan? Oke, ada. Direct message. Pak, tadi yang zina ghairu muhsan kenapa hukumannya diasingkan? Apakah agar pelaku bisa muhasabah diri? Yang ghairu muhsan, perjaka atau perawan yang belum pernah menikah, yang belum pernah bersuami ataupun beristri, selain dia dirajam 100 kali cambukan, dirajam lagi. Selain dia dicambuk 100 kali cambukan, dia diasingkan ke luar daerah. Agar apa? Agar perbuatan dia ini menjadi pelajaran bagi masyarakat sekitar pertama. Muhasabah bagi orang yang melakukannya bisa jadi agar dia merenung. Oh, dia melakukan perbuatan yang nikmatnya mungkin tidak akan sampai sekian menit, tapi kemudian hukumannya dia rasakan berbulan-bulan, jauh dari keluarga dan sebagainya, sehingga dia merenung bisa jadi. Atau agar orang-orang yang berada di sekitar tempat perbuatan itu terjadi tidak mencontoh perbuatan tersebut, itu juga bisa jadi ya. Agar orang yang melakukan dosa itu jauh sehingga tidak membawa efek negatif terhadap masyarakat sekitar, itu juga bisa jadi ya. Baik, chat kedua mana tadi? Ada pertanyaan kedua. Hamil di luar kandungan gimana maksudnya, Pak? Hamil di luar nikah maksudnya ya. Kalau hamil di luar kandungan ya di luar kandungan, di dalam kandungan ya hamil ya. Mana ya ada teksnya ya tadi ya? Mungkin varian yang tipe ya. Slide berapa tadi Sakinah? Hamil di luar nikah ya, bukan hamil di luar kandungan. Mana tadi? Ada nggak di sini? Hamil di luar. Oh iya ya ini nih. Wah, luar biasa ini Sakinah ya, teliti sekali. Ini hamil di luar nikah. Kalau hamil di luar kandungan susah ya. Itu udah lahir berarti. Hamilnya udah selesai ya. Hamil di luar nikah tentunya terjadi di luar pernikahan. Dia belum menikah tapi hamil ya. Tentu karena perzinahan kan. Kecuali Siti Maryam kan. Kalau Siti Maryam kan bukan karena perzinahan, tetapi karena untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan empat jenis penciptaan. Pertama, tercipta tanpa ayah dan tanpa ibu. Coba tebak siapa yang tercipta tanpa ayah tanpa ibu? Nabi Adam. Nabi Adam. Ada yang tercipta hanya dengan ayah tapi tidak tanpa ibu. Siapa? Hanya dari ayah tanpa dari ibu. Hawa, Pak. Hawa tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Ada yang tercipta dari ibu saja tanpa ayah. Nabi Isa. Nabi Isa. Dan kita tercipta dengan ayah, dengan perantara ayah, dengan perantara ibu. Artinya apa? Allah memberikan 4 macam jenis penciptaan untuk mewujudkan kekuasaannya begitu. Nah, hamil di luar nikah, hamil tanpa pernikahan, dan ini tentu karena sebab berzina. Pelakunya dilihat statusnya. Itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Kita sampai tadi karena tidak istirahat, jadi sampai 10:20 ya. Masih ada 5 menit buat tanya jawab tentang zina dan pergaulan bebas. Monggo, ini materi yang varian kira sesuai dengan anak-anak milenial ya. Kita harus membekali diri kita dengan ilmu-ilmu agama agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas ya. Jangan mudah tergoda oleh rayuan-rayuan kata-kata dari pihak-pihak tertentu sehingga kemudian kalian terlena dengan godaan-godaan seperti itu ya. Perempuan-perempuan katanya sekarang sudah tidak tergoda lagi dengan kalimat-kalimat yang mesra-mesra gitu ya. Tapi tergoda dengan apa? Tergoda dengan benda-benda yang mewah-mewah. Itu juga harus hati-hati. Jangan sampai kalian mengorbankan apa yang sudah Allah amanahkan kepada seseorang yang belum jelas
kehalalannya. Ya, harus hati-hati. Ingat, ikan yang berada di dalam akuarium itu lebih mahal daripada ikan yang ada di pasaran. Kenapa? Karena mereka terjaga. Ikan-ikan yang di pasaran kan murah-murah ya. Lele sekilo berapa lele sekilo? Ya kan murah-murah. Kalian pernah lihat nggak ikan lele di dalam akuarium? Belum ada ya, ikan lele dalam akuarium. Murah. Kenapa? Karena diobral di pasaran. Tetapi kalau ikan-ikan yang ada di dalam akuarium yang terjaga jauh lebih mahal. Nah, manusia, perempuan, laki-laki yang menjaga dirinya, yang menjaga muruahnya, yang menjaga martabat dirinya jauh lebih berharga daripada perempuan-perempuan yang mengobral kehormatannya, baik di dunia yang offline ataupun di dunia yang online. Dan itu harus hati-hati. Perempuan bisa menjadi penyebab dosa multi level marketing. Ada namanya multi level marketing ya. Kenapa bisa jadi dosa multi level marketing? Karena seseorang berdosa karena sebab kita, gitu ya. Dia berdosa gara-gara kita. Kenapa? Karena kita mengobral kehormatan di sosial media sehingga orang lain kemudian ikut berdosa gara-gara kita. Selama itu belum terhapus di sosial media, maka siapapun yang melihat akan terus berdosa gara-gara kita. Dia berdosa karena kita dapat transferan dosa. Namanya multi level dosa. Hati-hati ya. Harus berhati-hati. Baik, di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu 2 menit. Sudah kolom chatnya habis. Oke. Baik, kita di minggu depan karena sudah selesai materinya, paling review sebentar pakai soal di